tumbuhan jantan dan juga telur dari tumbuhan betina. Nah, kemudian setelah dilakukan fertilisasi, nantinya akan dihasilkan sel tunggal yaitu zigot. Nah, zigot ini nantinya akan berkembang untuk menjalani suatu proses yang dimana disebut dengan embryogenesis, yang dimana ini akan menjadi suatu dasar perkembangan pada tumbuhan dewasa. Nah, kemudian untuk definisi dari embryogenesis itu adalah proses regenerasi tanaman yang melalui beberapa tahapan yang dimulai dari terbentuknya masa pro-embryogenik. Jadi setelah zigot tadi dihasilkan dari proses fertilisasi, itu nantinya akan terbentuk terlebih dahulu masa pro-embryogeniknya, di mana untuk pro-embryogenik ini merupakan setelah tadi zigot menjadi suatu sel yang bersifat embryogenik, nantinya akan terjadi proliferasi yang dimana ini termasuk dalam masa pro-embryogenik. Nah, setelah itu, setelah proliferasi dari sel embryogenik tadi, nanti akan disusul dengan pembentukan embrio yang dimana nantinya akan terbentuk suatu sel yang tunggal. Setelah sel itu membelah, nanti akan menjadi dua sel, kemudian nanti akan menjadi embrio yang bersifat oktan dan seterusnya, yang akan dijelaskan pada pembentukan embrio. Kemudian nantinya akan mengalami maturasi. Nah, maturasi ini itu akan didukung oleh suatu kandungan dari tanaman yaitu asam absisat, yang dimana ini mendukung pematangan pada embrio. Kemudian setelah itu yang terakhir ada desikasi, yang nantinya akan menjadikan biji tersebut itu juga bisa dorman. Nah, desikasi ini itu nantinya akan terjadi penurunan pada beberapa zat, yang dimana untuk penurunannya itu, jadi nanti waktu saat desikasi itu akan mengalami penurunan pada kadar pati dan juga karbohidratnya, tetapi nantinya akan disusul dengan peningkatan pada kadar oligosakarida. Kemudian pada saat itu juga perlakuan desikasi itu nantinya akan terjadi penurunan kandungan asam absisat, tapi nantinya akan disusul dengan peningkatan pada auksin dan sitokinin, karena untuk peningkatan auksin sitokinin ini juga dapat menstimulasi pertumbuhan pada tumbuhan dewasa. Jadi setelah adanya desikasi itu nanti akan menurunkan kandungan asam absisat, di mana asam absisat ini dapat menghambat jalannya pertumbuhan kecambah. Maka dari itu nantinya kandungan asam absisat itu akan diturunkan pada proses desikasi. Kemudian nantinya auksin dan sitokinin yang dapat menstimulasi baik itu akar dan kemudian ada pemanjangan batang. Nah, maka dari itu auksin dan sitokinin ini dapat menstimulasi perkembangan tumbuhan dewasa selanjutnya setelah adanya embryogenesis. Nah, untuk embryogenesis ini terjadi pada patung embrio yang pada gambar itu ada di embrio 1.